Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa BJ TV yang saya muliakan. Saat ini saya berada di Sekolah Khusus Negeri 01 Kota Cilegon. Kita akan berbincang-bincang bersama Bapak Ade Rifai dan juga Bapak Wahyu. Pak, sebelum kita berbincang-bincang, bisa diperkenalkan dengan pemirsa BJ TV, Pak Ade terlebih dahulu. Ya, terima kasih Bang Arman. Perkenalkan, nama saya Ade Rifai. Saya kebetulan mengajar di sini juga sebagai guru, dan untuk keorganisasian, alhamdulillah saya sebagai terpilih kemarin tanggal 11 Desember 2025 ini saya terpilih menjadi ketua DPD Pertuni Banten, Bang. Gitu. Ya baik, saya sendiri Wahyu Zikrianto. Saya juga sama mengajar di SKN 01 Kota Cilegon, dan untuk keorganisasian saya relawan Pertuni dan saya juga di pengurusan Pertuni. Ya. Ya. Pak Ade, gimana kabarnya nih Pak Ade? Alhamdulillah Bang. Iya. Sehat. Sehat ya? Sehat. Pak Wahyu gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Wah, kayaknya nambah seger aja nih Pak Wahyu nih. Luar biasa, kayaknya dengar-dengar udah mau jadi kepala sekolah nih ya. Amin, amin. Udah, Mohon tapi kalau doanya. bisa di sini ya Pak ya. Pak, Pak Ade sebagai ketua ya, apalagi pernah mengajar di sekolah negeri ini juga, dan juga sekarang udah menjadi terpilih ketua Pertuni Provinsi Banten ya. Pak, bisa dijelaskan nggak sih Pak, Pertuni itu sendiri seperti apa sih organisasinya? Ya, karirnya saya sebenarnya dari Kota Cilegon ya Bang, 2 periode. Kemarin saya izin cuti untuk bakal calon di provinsi sampai 3 bulan ini. Alhamdulillah kemarin pas tanggal 11 Desember 2025 itu kita mengadakan musda secara hybrid. Dari sekian bakal calon itu akhirnya sekota kabupaten itu mendukung saya 7 suara kota kabupaten. Jadi alhamdulillah langsung terpilih menang menjadi ketua DPD Pertuni Banten. Luar biasa ya. Dari 8 kota itu kan, 8 kota kabupaten, kami 7. Dari situlah Pertuni ini adalah Persatuan Tunanetra Indonesia yang menaungi organisasi disabilitas tunanetra, seluruh tunanetra gitu. Tunanetra ini terbagi 2, total dan low vision gitu Bang. Berarti ini menjadi lebih luas ya, ya untuk jadi pegang peranannya ya, dia yang selama ini kan biasanya di Cilegon ya. Iya, bebannya lebih meluas. Lebih kan? bebannya lebih kuat lagi nih ya. Betul, karena PR di Banten itu sendiri sangat kompleks, sangat banyak sekali ya. Iya. Karena nanti di Banten ini ya saya ulang lingkupnya ke Pandeglang, Lebak, Kabupaten Serang, Banten, Serang, Kabupaten Serang, Kota Serang, jadi Tangerang Raya. Jadi kita udah ulang lingkupnya, bahkan organisasi disabilitas Pertuni ini di cabang-cabang ini banyak sekali yang vakum, hidup enggan mati pun tak mau, banyak kan. Karena hanya Cilegon, Kota Tangsel, Tangerang Selatan, dan Kota Serang yang sudah memiliki keorganisasian yang sangat kuat gitu. Kalau mereka yang lainnya masih baru KSB, hanya terbentuk ketua, sekretaris, bendahara gitu, belum berjalan sama sekali kegiatan. Jadi manfaat atau Pertuni itu sendiri belum bisa dirasakan terhadap teman-teman tunanetra seprovinsi Banten. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan kami yang baru, kepengurusan baru ini, bisa ada perubahan untuk tunanetra seprovinsi Banten, Bang. Ya. Berarti sekarang mobilenya lebih tinggi lagi nih ya. Ya, saya berpaling ke Pak Wahyu ya, sedikit ya Pak Wahyu. Ya Pak Wahyu, kalau melihat dari apa yang disampaikan dari Pak Ade sendiri, kayaknya ini sangat luar biasa ya. Padatnya, udah itu pembenahannya kan gitu ya. Dari sisi Pak Wahyu sendiri, untuk sebagai relawan dari Pertuni. Kami di relawan memang sebagai sporting team ya. Artinya memang kegiatan-kegiatan DPC Pertuni pada waktu itu sangat padat. Jadi kita tim relawan ini ada beberapa, nggak hanya saya sendiri ya, karena nggak mungkin juga saya sendiri bisa membersamai kegiatan-kegiatan di Pertuni. Jadi kami ada beberapa memang mensupport kegiatan-kegiatan Pertuni yang baik di
internal ya, lokasinya maksudnya di internal itu di sekolah ataupun di luar gitu kan. Dengan kegiatan ada pelatihan dari snaker ataupun apapun, kami selalu membersamai teman-teman Pertuni. Iya. Pak Ade, kan sekarang Pak Ade ini udah nggak main Cilegon lagi nih ya, pastinya sudah luas nih ya. Pak, program-program apa yang sudah, yang kan sekarang ini kabupaten kotanya ada yang belum begitu siap atau hanya adanya KBS aja gitu kan. Nah, apa nih yang Bapak ingin canangkan kepada mereka yang sudah belum mencapai seperti itu? Pasti saya akan turun ke daerah-daerah ya, untuk penguatan ke organisasi disabilitas itu sendiri Pertuni, yaitu administrasiannya itu, administrasi, terus untuk pendataan anggotanya, terus nanti kita arahkan program-programnya, bahkan kepala daerahnya, wali kota dan bupatinya akan saya surati audiensi untuk nanti membawa teman-teman DPC supaya berhadap dengan kepala daerahnya masing-masing. Terus dan di DPD juga akan membentuk suatu UMKM atau badan usaha Pertuni itu sendiri, karena nanti kita bagi ibaratnya potensi-potensi skill-skill seperti massage, pijat itu, jadi ataupun yang lain-lainnya nanti kita kita bentuk usaha supaya di cabang-cabang itu memiliki dana untuk kegiatan macam-macam sekali seperti pengajian, hal-hal lain. Karena kendala di teman-teman tunanetra adalah akomodasi dan transportasinya seperti itu. Jadi untuk membiayai kegiatan di cabang-cabang tersebut adanya usaha milik DPD. Makanya nanti saya akan sinergi dengan OPD di provinsi seperti Badan Penanaman Modal, terus Dinas Pendidikan, Dinas ini, jadi hampir sampai ke Banten satunya, Bang Andra Soni dan Wakil Gubernurnya Pak Demiati. Artinya ini memang untuk lebih memberikan suatu mandiri juga ya Pak Ade ya. Betul. Dari teman-teman kita itu ya. Betul. Jadi artinya mereka juga harus lebih punya motivasi untuk membuatkan suatu usaha begitu ya Pak. Betul. Ya, jadi supaya mereka itu teman-teman ini kita memiliki keahlian dan skill, kita dihargai dengan keahlian skill kita, bukan belas kasihan. Saya tidak mau teman-teman tunanetra yang hidup dari belas kasihan atau hanya sebatas kasihan gitu. Jadi kita punya kok potensi-potensi skill-skill keahlian seperti itu, entah itu keterampilan dalam mijit gitu kan, atau dunia pendidikannya dia juga banyak yang sarjana, bermusik, bahkan blend coffee gitu kan, jadi barista seperti itu, supaya mereka juga bisa mandiri di tengah-tengah masyarakat gitu, Bang. Ya Pak Wahyu, kalau mendengar dari pembicaraan atau penyampaian Pak Ade sendiri, ini sangat-sangat yang memang kita harus support ya. Betul. Artinya si adik-adik itu bisa menjaga harga diri lah gitu ya Pak Ade ya. Jadi jangan sampai orang itu menjatuhkan atau merendahkan kan, seperti itu. Nah Pak Wahyu sendiri sebagai relawannya, melihat dari apa yang disampaikan dari Pak Ade sendiri, apa nih dari sisi dari pandangnya Pak Wahyu sendiri? Dari saya sendiri ya, sebagai relawan, ketika pertama itu kan administrasi ya. Administrasi kan tidak bisa dilakukan sendiri oleh tunanetra ya, teman-teman tunanetra. Artinya butuh teman-teman awas di sini sebagai yang melihat lah, sebagai administrasinya. Ketika surat menyurat seperti itu kan, kita ada posisikan teman-teman yang awas untuk di sana. Yang kedua bendahara juga kan, itu butuh teman-teman awas juga, relawan juga, untuk ketika keluar masuk uang, ketika ada kegiatan donatur gitu kan perlu orang awas juga untuk melihat gitu kan. Nah, ada beberapa hal-hal yang memang kami sebagai relawan yang tidak bisa dilakukan secara visual, itu kami yang di depan seperti itu. Tapi untuk konseptor segitu untuk sangat mahir sekali nih teman-teman tunanetra tuh. Misal konsep kegiatan apa itu kami hanya menuliskan nantinya itu secara administrasinya gitu kan.
Kami yang menulis, kami nanti yang apa yang dituangkan konsep oleh teman-teman tunet atau ketua, kami menulis atau mengetik di laptop seperti itu. Jadi artinya mensupportnya yang Betul. sangat luar biasa lah ya Betul. untuk melihat dari sisi teman-teman kita atau adik-adik kita gitu ya Iya. Pak. Pak, kalau dilihat dengan cara konsep seperti ini sangat menarik sekali ya Pak ya, Betul. untuk kita bisa memberikan suatu luang bagi mereka. Iya. Artinya mereka juga merasakan bagaimana sih kita menjadi seorang yang tidak direndahkan pada orang yang normal lah setidaknya. Betul. Pak Ade sendiri melihat udah menjadi seorang ketua nih provinsi, program-program apa nih Pak yang bisa membuat adik-adik ini menjadi lebih supportnya kuat gitu loh Pak? Ya, saya lihat lagi ke peraturan daerah kota kabupaten masing-masing. Kita lihat mana yang sudah ada perdanya, karena kita gerak ini harus ada payung hukum ya. Payung hukum ya supaya apa? Supaya pemerintah daerah juga bisa memperhatikan penyandang disabilitas di kota kabupaten seprovinsi Banten ini. Seperti Cilegon yang belum sah-sahannya perda perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas, dan kayaknya ini sepertinya ke susul sama Kabupaten Serang ya. Kabupaten sudah mulai gerak gitu kan. Iya. Jadi kota Serang yang sudah ada perdanya agak manut disabilitasnya atau gimana, ini kita cari seperti apa gitu kan permasalahan-permasalahan dengan solusinya, memberikan solusi juga, bukan nyari masalahnya tapi mencari solusinya seperti itu. Baik itu kemandiriannya. Jadi kalau sudah ada perda, ada payung hukumnya, kita bisa bergeraknya tentang hak untuk bekerja, hak untuk berorganisasi, hak untuk ini. Jadi kita bisa mengadvokasi teman-teman penyandang disabilitas khususnya tunanetra. Maka dari itu saya akan menyuratkan seluruh kepala daerah, wali kota atau bupati seprovinsi Banten untuk memperhatikan penyandang disabilitas itu sendiri. Kayak di Pandeglang belum ada perdanya seperti itu. Jadi masih ada beberapa yang belum ada perdanya ya Pak ya? Bahkan di provinsi sendiri kemarin hanya, mohon maaf ya, sebatas menggugurkan kewajiban perda provinsi. Sekarang ini lagi dalam perubahan lagi, karena tidak sesuai dengan harapan penyandang disabilitas seprovinsi Banten itu sendiri, Bang. Jadi kasihan juga dong ya kalau kita belum punya Betul, perda seperti itu ya Pak Ade ya? Iya, mudah-mudahan Cilegon nih Pak Robinsar, wali kota Cilegon, bisa mendorong perda perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas kota Cilegon, dan kabupaten-kabupaten yang lainnya juga bisa segera tergerak untuk adanya perda, kan ini sudah urgent gitu kan, seperti itu, udah benar-benar dibutuhkan oleh teman-teman disabilitas di kota kabupaten masing-masing. Iya. Miris juga ya, padahal kan sudah cukup lama ya yang namanya pertuni, yang namanya disabilitas, apapun itu ya Pak ya. Betul. Kok sampai segitunya pemerintah tidak bisa memberikan suatu responsif lah bahasanya ya, untuk sekedar menyampaikan saja atau menandatangankan itu. Keberatannya di mana? Harusnya kan ini menjadi suatu yang dicanangkan gitu loh Pak. Mungkin menganggap kami adalah sebelah mata. Padahal kami gak ada matanya. Itu lama, tapi kami gak ada matanya. Tetapi disinilah bahwa walaupun satu orang di kota kabupaten itu ada penyandang disabilitas, wajib untuk mengcover atau dilindungi kan Pak? Melindungi, betul, dilindungi. Makanya kota kabupaten itu yang berhasil itu masyarakat disabilitasnya itu walaupun satu orang terlayani, itu menunjukkan kota kabupaten itu maju, apalagi seperti itu. Jadi kota kabupaten maju atau provinsi maju, satu penyandang disabilitas sudah bisa dilayani, insya Allah tuh dikatakan daerah itu adalah maju. Bahkan untuk keselamatan pun itu satu penyandang disabilitas bisa selamat, 1000 orang penyandang orang normal atau non disabilitas itu bisa akan lebih selamat, gitu kan? Iya, betul sekali itu, Pak. Ini sangat miris ya kalau saya lihat ya, sampai sekian lamanya ya. Iya, 4 tahun gitu. Iya, ibaratnya kita kan taunya disabilitas Kota Cilegon ini makmur gitu kan ya. Untuk apa yang diajukan kayaknya secepatnya gitu kan.
Jadi kalau sebagai relawan lah Pak, itu apa Pak terobosan-terobosan yang harus dilaksanakan secepatnya menurut Pak Ade itu sendiri? Oh, tadi kata menyinggung Mahmur ya. Ya untuk kesetaraan DPC Pertuni Cilegon aja belum memiliki. Bahkan ini saya ingin ketemu dengan kepala daerah atau yang memiliki pemangku kebijakan di khususnya Kota Cilegon nih. Ini tentang apa namanya bantuan atau bantuan disabilitas catatan miskin. Jadi sudah disabilitas miskin. Di sini nih saya pemerintah atau OPD terkait ini kayaknya belum memahami. Yang namanya bantuan disabilitas adalah konversi harga. Jadi nggak harus miskin. Ngapain gua ngambil bantuan disabilitas tapi miskin? Udah aja yang miskinnya aja. Udah miskin disabilitas baru dapat. Itu yang salah kaprah. Seharusnya ya disabilitas ini mendapatkan konversi harga. Mohon maaf, Kota Cilegon ini adalah maju. Anak yatim saja dapat bantuan, gitu kan? Jadi konversi harga ini misalkan penyandang disabilitas di Kota Cilegon ini ada berapa dari data Dukcapil yang valid, itu yang dapat bantuan dari 0 tahun sampai lansia. Disabilitas khususnya itu harus mendapatkan bantuan konversi harga tersebut, bukan wajib disabilitas wajib miskin. Ini yang salah. Kalau miskin ini bisa besok bisa kaya. Kalau penyandang disabilitas kapan saya bisa sembuh? Hanya mukjizat lah yang Allah kasih kan gitu. Kalau miskin, kalau saya usaha saya kan besok nggak bakal miskin. Atau keberuntungan lain saya menemukan harta karun nggak jadi miskin. Tapi kalau untuk mukjizat ini kan hanya Allah yang mau tahu kan gitu. Kita nggak tahu kapan itu akan terjadi kan. Jadi harusnya bantuan konversi harga untuk penyandang disabilitas, bukan disabilitas harus miskin. Ini kader-kader ataupun OPD-nya yang tidak paham. Karena teman-teman saya Pertuni di bawah itu, Pak saya nggak dapat Pak, saya nggak dapat Pak. Ini khusus Kota Cilegon ya. Seharusnya disinilah bantuan 1 juta itu harusnya untuk penyandang disabilitas. Ya disabilitas saja, jangan ada embel-embel miskin gitu. Jangan mempengaruhi dari sisi itu ya Pak ya. Kalau di rumah mana sih di Cilegon yang nggak ada keramiknya? Betul. Ibarat sekarang setiap rumah ada motor ya Pak ya. Di rumah mana sih nggak ada motornya? Catatan miskin. Jadi padahal motor tunanetra nggak naik, punya bapaknya. Rumahnya nggak punya kayak saya, numpang ke adiknya. Gitu itu yang saya Kota Cilegon ini salah kaprah. Bantuan disabilitas harus miskin. Ya disabilitas, miskin ya miskin kan gitu. Jangan disamakan lah ya, guys, seperti itu. Konversi harga untuk penyandang disabilitas bantuannya di situ. Iya. Itu mudah-mudahan kayaknya budget TV ini makanya pasti kedenger lah pemerintah daerah. Amin. Kepala legislatif, eksekutif dan yudikatif pasti ngedenger. Amin. Harus dibedakan antara penyandang disabilitas dengan miskin. Besok bisa kaya. Penyandang disabilitas ini adalah yang belum tentu ada bisa sembuh gitu kan, sampai kapan. Dan bantuannya adalah konversi harga, mau ngasih berapa kepada penyandang disabilitas untuk membantu bayar listriknya, bayar airnya gitu kan, atau bayar pajaknya, atau ya kebutuhan lah ya, jajan anak sekolahnya atau susunya yang masih balita. Jadi penyandang disabilitas itu dari 0 tahun sampai lansia, begitu Bang. Wah, ini sangat-sangat luar biasa nih. Mirisnya yang luar biasanya, bukan luar biasanya karena excitednya ya. Pak Wahyu, bisa dijelaskan apa nih terobosan yang harus diberikan kepada adik-adik kita yang khususnya disabilitas dan juga Pertuni ini? Terobosan yang pertama itu regulasi ya tadi, yang sudah jelaskan Pak Ade, bahwa regulasi sangat penting karena ini payung hukum kita untuk kepada OPD-OPD di pemerintah daerah untuk menyelenggarakan program-program yang notabene untuk penyandang disabilitas seperti itu. Karena tanpa adanya regulasi, tanpa payung hukum atau perda ini, itu nonsen gitu kan. Tidak akan bisa, karena lagi-lagi dalihnya kita anggaran dari mana nih payung hukumnya? Anggaran payung hukum dari mana? Ini seperti itu. Jadi yang paling penting, yang paling utama dan segera itu harusnya regulasi dulu nih. Perdanya dulu harus disahkan dulu. Dikuatkan ya? Dikuatkan dulu, disahkan. Harusnya disahkan dulu. Yang pertama.
Yang kedua, istilah tadi kata Pak Ade antara disabilitas dan miskin. Disabilitas ini sudah miskin panca indera. Iya. Kita sempurna nih mata, melihat, Iya. telinga. Udah miskin panca indera nih. Miskin kesempurnaan lah Iya, ya. miskin kesempurnaan udah hilang. Udah handicap gitu, difabel, udah hilang dari panca indera, Segalanya. matanya penglihatan udah hilang, telinga yang mendengar udah nggak berfungsi gitu kan. Yang anggota tubuh yang tunadaksa udah kehilangan. Itu udah double dah. Udah yang miskin panca indera, ya miskin. Masa didobelin miskinnya Iya, ya? malah double lagi miskin. Ini istilah yang harus diluruskan dan disederhanakan oleh pemangku-pemangku kebijakan. Kayak Basnas waktu itu. Minta lagi kakak keterangan miskin ini buat apa? Disabilitas sudah miskin di panca indera, saya bilang ngapain? Nggak perlu lagi dong Iya. ya yang seperti itu kan? Makanya ketika di kependudukan tuh harusnya ada KTP, itu harus ada di situ, tercantum di situ. Iya, betul. Jadi jangan KTP yang kayak kita Umumnya gitu, ya. umumnya. Iya. Harus sudah tercantum di situ bahwa ini udah disabilitas. Ada di situ ada kode atau apa terserah itu mah, itu kan teknis ya. Yang penting identitas itu harus jelas. Gitu kan. Benar kata Pak, kalau miskin kan dia bekerja udah nggak miskin lagi. Itu kan hanya nominal saja kan. Tadinya dia nggak bisa beli beras, ketika dia bekerja dia bisa beli beras, udah nggak miskin lagi berarti kan. Kalau ukurannya beras. Kalau ukuran hanya pembelian tadi apa, ketika ini dia nggak bisa segala macam kan, akan dengan dia bergerak, dia ikhtiar, dia bisa memenuhi kebutuhan, udah nggak miskin. Kalau disabilitas nggak mungkin dia nyari mata. Sampai saya congkel. Iya, nyongkel mata orang deh, itu belum tentu juga Pak. Buntung harus diganti Ya, kaki. ketika ada gitu ya. donor mata juga belum tentu juga. Cocok Iya, juga. cocok juga Iya, ya. cocok juga karena Betul. belum, ini kan udah nggak berfungsi saraf segala macam, tetap aja nggak bisa juga, nggak bisa juga. Makanya itu jadi harus diluruskan dan sederhanakan. Kalau disabilitas ya disabilitas, ya miskin ya miskin, itu suatu yang berbeda gitu kan. Iya, setidaknya jangan disamakan. Jangan lah. disamakan gitu, seperti betul. itulah. Jadi pemerintah itu akan lebih tahu kan dengan Iya, porsinya, porsinya. perhatiannya. Kan kayak mereka ini kan perlu kita perhatikan sebetulnya. Iya. Bukan hanya untuk melihat saja kan gitu. Karena porsinya juga kan mereka juga harus kita tahu kan Iya. gitu. Miskinnya miskin apa kan, bukan miskin harta mereka. Miskin yang memang perlu untuk kita supportnya mereka. Betul. Gitu kan Pak Ade ya. Betul. Pak Ade, apa yang mau disampaikan dengan pemerintahan khususnya Kota Cilegon ataupun Provinsi Banten? Ya, sama satu di Kota Cilegon mah sahkan perda. Udah itu aja dari zaman belum dilantik sampai dilantik udah 1000 hari nih ya, bukan 100 hari. Udah ada mau ganteng, sahkan aja kalau mengaku dia ganteng gitu. Sahkan aja perda Cilegon itu untuk Cilegon ya. Kalau untuk provinsi, insya Allah Bang Andra Soni dan Bapak Demiati, Gubernur dan Wakil Gubernur ini insya Allah sayang terhadap penyandang disabilitas. Tinggal saya ingin program nanti kita ajukan kepada beliau supaya bisa mensupport teman-teman kami yang di cabang-cabang sekota kabupaten seprovinsi Banten ini. Insya Allah kalau itu saya coba langsung nanti, tinggal hanya dan kepada Bapak Ibu Wali Kota atau Bupati seprovinsi Banten ini juga yang perdanya belum ada, tolonglah perhatikan. Jangan kayak Cilegon 4 tahun belum ditandatangani disah-sahkan. tadi keburu sama kabupaten lain Pak, gitu. Kota Cilegon ya. Insya Allah kalau kabupaten kota yang lain seprovinsi Banten ini mudah-mudahan penyusunannya, naskah akademiknya segera dan bisa disahkan oleh bupatinya atau wali kotanya atau Pak Bupati wali kota Banten ini, semoga segera disahkan payung hukum untuk pergerakan penyandang disabilitas itu sendiri. Dan yang sudah ada, bersyukur teman-teman penyandang disabilitas harus kreatif, produktif, harus lebih aktif lagi karena sudah memiliki payung hukum untuk geraknya, seperti itu. Jadi slogan juara itu harus dijelaskan ya juaranya gitu ya Pak Ade. Adil ya. Ya, dengan Pak Bayu, ini seru ya. Seru. Pak Bayu sendiri lah untuk menyampaikan kepada pemerintah secara normalnya kita lah. Ya mungkin hampir sama ya. Kita sebagai relawan ini memang harus bergerak itu dari hati ya. Artinya kita harus
terus mensupport teman-teman disabilitas mau di Kota Cilegon khususnya atau umumnya di Provinsi Banten seperti itu. Jadi kita selama ini merekrut beberapa relawan-relawan yang memang yang mau totalitas dalam hal membersamai teman-teman pertuni gitu, khususnya di Cilegon dan di provinsi. Nanti ketika Pak Ade udah naik di provinsi, kita tidak pernah berhenti gitu kan, berhenti untuk mensupport ini gitu kan. Amin gitu. Dan memang kita dampak wasilahnya memang dari pertuni ini alhamdulillah sangat besar. Kita kenal dengan pejabat, kenal dengan Bang Mawan juga kan dari pertuni juga kan. Seperti itu kan, kita banyak hal yang kita efek positifnya gitu kan, yang memang kita dapat ambil dari pertuni ini gitu. Seperti itu Bang. Ya, mudah-mudahan Pak Ade sebagai Ketua Pertuni Provinsi Banten yang lebih luas lagi, bahkan bisa lebih mengembangkan masing-masing di kabupaten dan kota. Amin. Amin, amin. Saya berharap semoga pemerintah juga akan lebih memperhatikan dari sisi daripada pertuni dan pun disabilitas yang lainnya. Mudah-mudahan mereka ada porsi tenaga kerja yang masuk di dalam porsi kerjaannya, baik itu pemerintah maupun di swasta. Oh, sangat luar biasa ini Pak. Kita kayaknya waktunya ini Pak Ade, Pak Wahyu ya, karena kita banyak aktivitas juga kayak Pak Ade dan Pak Wahyu. Semoga semua apa yang kita inginkan, apa yang kita capai itu tercapai semuanya. Amin. Hanya Allah yang bisa memberikan suatu kebaikan yang bisa kita dapatkan. Amin. Demikianlah para pemirsa BJTV, hasil bincang-bincang saya bersama Pak Ade dan Pak Wahyu. Semoga apa yang kita dapatkan ini jadi pelajaran untuk kita, khususnya pemerintah, baik itu di kota maupun di provinsi. Kita akan berlanjut lagi dengan episode yang akan datang. Sampai jumpa lagi, BJTV. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Iya, Pak Ade. Ya, makasih Pak Wahyu. Oke.